Selamat hari Minggu. Kita sudah memulai ibadah. Kakak mau ajak adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau datang ke hadapan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Valen tahu kan hidup kita itu dipimpin sama Tuhan Yesus? Oh, tahu dong Kak. Karena hidup kita dipimpin Tuhan Yesus, makanya kita mau setia ikut Tuhan Yesus. Kak Mary, kita kan sudah setia ikut Tuhan Yesus. Lalu gimana ya dengan adik-adik di rumah? Iya, gimana dengan adik-adik di rumah ya? Yuk kita tanyakan yuk. Boleh? Oke. Adik-adik, do you follow Jesus? Yes, I do. Kalau gitu, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu G.O.D. Sambil peraga juga ya adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan itu selalu tinggal di dalam hati kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu dulu ya. Kita nyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong supaya firman Tuhan bisa tinggal di hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak merasakan bagaimana adik-adik diajak pindah sama papa dan mama, tapi adik-adik gak dikasih tahu mau pindah ke mana? Adik-adik pilih tetap mau ikut papa mama pindah. Di Alkitab ada loh cerita bagaimana satu orang bapak diperintahkan Tuhan untuk pindah dari negeri yang ia tinggali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bapak ini pergi nggak hanya sendirian, dia bawa semua anggota keluarganya, harta bendanya juga dia bawa, bahkan ternak-ternaknya juga dia bawa. Lalu gimana ya? Adik-adik mau dengarkan? Ayo kita sama-sama dengarkan ceritanya. Saya saat ini sudah usia 75 tahun. Nah, Bapak kami membawa kami keluar dari kampung halaman kami. Jauh sekali. Namanya Urkasdim. Waktu Bapak kami membawa kami keluar, Bapak kami membawa semua saudara-saudara kita ya. Ada keponakan juga. Semua benda kita dibawa. Iya, kambing domba semua dibawa. Betul, ternak kami, harta kami, semua dibawa. Nah, saat ini kami menetap di kota Haran. Nah, apakah adik-adik tahu kira-kira siapa nama saya? Nama saya juga. Nah, betul. Nama saya adalah Abram. Dan ini? Saya namanya Sarai. Betul. Sudah, jangan menangis lagi. Sebaiknya kamu berdiri, istriku. Sudah, jangan menangis lagi. Sudah, saat ini Bapak kita sudah pergi meninggalkan kita. Sudah meninggal. Bapak kita berencana membawa seluruh keluarga kita untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi Bapak kita sudah meninggal di kota Haran ini. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan kita saja. Mari, Sarai pergi bersiap-siap. Mari siapkan barang-barangnya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sarai, kemari. Ya Pak. Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa kita harus melanjutkan perjalanan ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan berjanji akan memberkati seluruh keturunan kita dan memberkati kita menjadi bangsa yang besar. Mari kita bersiap-siap saja. Ini saya udah siap, Pak. Wah. Tadi Bapak sudah suruh. Baik. Ayo, kita jalan, Ayo, Pak. mari.
Akhirnya kita sudah melangkahkan kaki kita ke tanah yang Tuhan janjikan kepada kita untuk memberkati kita. Udah sampai, Pak? Iya, tanah yang subur. Mari, sebaiknya kita Beristirahat dulu lah, Pak. sebelum itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kita bersyukur. Sebaiknya kita mendirikan mezbah buat Tuhan. Mari kita dirikan mezbah buat Tuhan. Nah, adik-adik sudah lihat kan bagaimana Bapak Abram begitu taat kepada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu harus pergi kemana, Tuhan suruh pergi dari kampung halamanmu, pergi ke tempat yang akan saya tujukan kepadamu. Dia tetap taat loh kepada Tuhan. Hebat Bapak Abram ini. Dia taat dan percaya kepada Tuhan. Bapak Abram sangat good. Coba adik-adik, goodnya bagaimana jempolnya? Ya, Bapak Abram yang begitu good sekali. Lalu Bapak Abram ini bukan hanya pergi sendiri loh. Dia bersama dengan istrinya Sarai. Dia juga bersama keponakannya Lot. Dan juga bersama dengan pembantu-pembantunya, ternak-ternaknya. Semuanya berjalan. Pergi ke negeri yang akan ditujukan kepada mereka. Wah, luar biasa kan adik-adik? Tuhan menyuruh mereka pergi dari kampung halamannya ke negeri itu. Kenapa sih? Kenapa kira-kira? Ternyata Tuhan mau mereka meninggalkan kehidupannya yang lama. Dari yang mereka bad, yang berdosa, yang menyembah berhala. Tuhan mau mereka meninggalkan itu semua. Pergi ke satu tempat yang baru, ke negeri yang akan Tuhan tujukan kepada mereka. Dan tadi sekali lagi, Bapak Abram begitu taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah lihat Tuhan menyertai Abram loh. Tuhan memakai Abram karena Abram yang begitu taat kepada Tuhan. Maka dia pun menjadi berkat bagi orang-orang. Nah adik-adik, sekarang kalau Bapak Abram seperti itu, dia sudah meninggalkan kehidupan yang lama, pergi ke satu tempat yang baru. Dia memulai sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Kalau kakak mau juga seperti Bapak Abram. Nah misalnya nih, kakak tidak mau lagi, kakak mau meninggalkan kehidupan yang bad, yang berdosa, yang kehidupan yang gelap. Coba kakak ajak sekarang adik-adik tutup matanya. Nah kalau adik-adik sekarang tutup mata, jangan dibuka ya matanya ya. Gelap tidak? Gelap. Coba tidak bisa melihat apa-apa dan tidak nyaman kan adik-adik? Coba sekarang kita buka mata kita. 1, 2, 3. Terang kan? Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup dalam terang. Di dalam terangnya Tuhan. Jadi kita mau seperti Bapak Abram yang hidup di dalam terang Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan kita. Kakak berpikir kita mau, kadang-kadang kita susah untuk taat. Tetapi itu tidak boleh jadi alasan. Karena kita sudah bertekad, kita mau hanya terus menyenangkan Tuhan saja. Kita mau bersama-sama kita menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat dan kita mau bertekad menyenangkan hati Tuhan. 1, 2, 3. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat
mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, kita sekarang mau bersama-sama membaca ayat hafalan kita di Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang 29. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Coba adik-adik kita bersama-sama ya. Coba sekarang semuanya berdiri. Kita sama-sama membacakan ayat hafalan ini sambil peraga. Sudah siap? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Ya betul adik-adik, kita hanya boleh taat hanya kepada Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami lewat firman Tuhan. Kami mau taat seperti Bapak Abram, taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kak Valen, Iya. tadi kan kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Nah, apa yang Kak Valen dapatkan dari cerita hari ini? Oh, cerita firman Tuhan hari ini ajarkan kita untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik, taat memang susah dilakukan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, makanya kita harus pilih taat dan percaya kepada Tuhan, biar wajah Tuhan bisa tersenyum. Iya betul Kak Valen. Kita ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Susahnya Aku Taat yuk. Boleh? Kalau gitu adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Sambil peraga juga ya. adik-adik. Nah, adik-adik, kakak ada pengumuman loh buat adik-adik. Yang pertama, karena kita masih ibadah online, persembahannya adik-adik disimpan dulu ya. Bisa simpan di tas, di amplop,
Nanti kalau sudah ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Terus yang keduanya, nah ada buletin SKY ya. Dalam buletin itu ada aktivitasnya loh. Adik-adik bisa kerjakan aktivitas itu dengan bantuan papa dan mama. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, adik-adik ibadah kita sudah selesai. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua berlutut. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berikanlah kami pada hari ini pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya. yang secukupnya. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa.